Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa ala dzalika syahidun syakir walhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama dan tak lupa intinya saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada atas nikmat yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya yang dimana padahal kita adalah pendosa besar, sering melakukan maksiat, tapi Allah tetap kasih nikmat kepada kita. Maka sebodoh-bodoh orang adalah diberi nikmat tapi malah maksiat gitu ya. Makanya ketika kita diberikan nikmat yang begitu banyak, maka seharusnya kita melakukan hal yang bermanfaat seperti itu. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan, bermanfaat gitu kan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat gitu. Itu adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang paling luar biasa, yaitu adalah bermanfaat gitu ya. Berusahalah setiap perjalanan kita, setiap langkah kita itu bagaimana caranya itu bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain ya. Jangan sampai langkah kita itu malah menuju kemaksiatan gitu ya, jauh dari kata bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada hari ini sudah masuk hari Jumat, dimana berarti kita dianjurkan untuk perbanyak sholawat gitu ya. Mulai sekarang dianjurkan untuk perbanyak sholawat seperti itu, minimal sekali, paling sekurang-kurangnya gitu kan ya, sepelit-pelitnya kita sholawat kepada Nabi ya minimalnya 100 bisa lah ya di hari Jumat ini sholawat kepada Nabi seperti itu ya. Tapi lebih banyak berarti lebih baik seperti itu, karena ketika kita bersolat di hari Jumat nanti salat kita akan dibawa kepada pangkuan Nabi gitu kan oleh malaikat seperti itu ya. Jadi banyak-banyak sholawat nih mulai sekarang ya, kemana-mana kalian sholawat gitu ya, nggak rugi mau dalam hati mau terucap, sholawat pokoknya ya di hari Jumat, jangan sampai lupa ya. Sholat ini tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada jalan sampai akhir nanti, yang dimana kita pada malam hari ini menjadi pembuktian bahwasannya kita adalah termasuk golongan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ya karena kita sedang mempelajari Al-Quran seperti itu ya. Jadi nanti ketika ditanya apa bukti dirimu bahwasannya dirimu adalah umat Muhammad, saya pernah belajar Al-Quran seperti itu ya. Ini kalau nggak ini ribuan malaikat di atas teman kalian, di atas kepala teman-teman sudah ada malaikat yang siap mendoakan kalian agar dosa kita itu diampuni seperti itu. Jadi bersyukurlah kepada kalian yang memang mendapatkan nikmat kesempatan ini ya, nikmat kesempatan, karena yaitu banyak kan tuh ya di luar sana yang tadi aja di grup lihat, oh saya nggak bisa hadir gitu kan karena ada kerja gitu kan. Ya memang sejatinya itu belum diizinkan oleh Allah gitu kan, belum dikasih kenikmatan ilmu pada malam hari ini gitu. Nah buat teman-teman kan dikasih nih ya kesempatan ilmunya, nanti bisa langsung dipraktekin seperti itu ya. Jadi pokoknya ya bersyukurlah gitu ya. Nah salah satu bersyukurnya atas kesempatan diberikannya Zoom pada hari ini, teman-teman bisa gabung Zoom ya, makanya serius seperti itu ya. Jadi serius. Jadi yang masih sambil tiduran tak ada ya, hati-hati kalian. Ya jangan sambil tiduran nge-Zoom-nya, harus serius. Oke. Baik, kemudian saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang memang baru pertama kali mendengarkan ini gitu kan, mendapatkan materi, pastikan teman-teman mendapatkan materi yang sebelumnya dulu. Ya, yang pertama huruf halqiyah, yang kedua adalah huruf qaf dan kaf seperti itu. Itu bisa dilihat di YouTube-nya Sunny Study. Seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ya subscribe gitu kan ya. Nah, yaitu yang paling dititik beratkan adalah yang belum mengikuti kegiatan-kegiatan sebelumnya gitu kan, dan sekarang udah loncat ke huruf sekarang gitu ya. Itu pastikan teman-teman pelajari terlebih dahulu yang kemarin. Siapa nih? Nah, pelajari dulu yang kemarin.
Ya, pelajari dulu yang kemarin. Aduh. Ya, pelajari dulu yang kemarin baru kita masuk ke sini. Ya, soalnya kalau misalkan ketinggalan saja satu huruf nanti bisa berabai ketika membaca Quran seperti itu ya. Begitu. Nah, kita tadi sudah disampaikan bahwasannya kita akan belajar pada hari ini 3 huruf. Ya, 3 huruf aja. Pokoknya sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman bahwasannya saya ini tipikal orang yang kalau belajar ya udah santai sedikit-sedikit ya, tapi pasti gitu ya. Kalau misalkan teman-teman berharap seminggu, 2 minggu, 1 bulan bisa langsung baca Quran, mohon maaf saya menyerah. Silakan teman-teman cari guru yang lain seperti itu. Jadi nanti bakal belajarnya ya terus-terusan gitu. Satu hari gitu kan, satu pertemuan paling ya gitu 3 huruf 2 huruf aja, nggak banyak-banyak seperti itu ya. Apalagi nanti huruf yang sulit. Nah, salah satu huruf yang sulit nanti huruf dod ya. Huruf dod itu saya akan menyampaikan 1 hari 1 huruf, udah gitu ya, nggak ada lagi itu karena memang ada beberapa huruf yang sulit seperti itu. Jadi buat kalian apa namanya betah-betah lah ya, betah-betah kalian di sini, betah-betah istiqomah ya, berdoa terus sama Allah gitu kan, ya Allah istiqomahkan saya untuk belajar Quran, saya ingin belajar Quran, terus aja berdoa gitu ya. Jangan memaksakan dengan kekuatan sendiri ya, jangan kayak oh saya juga bisa, tenang, tapi minta juga pertolongan sama Allah gitu ya. Saya juga sama gitu kan, saya sebagai pengajarnya saya juga berdoa gitu, ya Allah istiqomahkan ketika saya mengajar gitu. Makanya ya akhirnya terus bisa, walaupun nih sekarang tuh saya habis kegiatan segala macam, pokoknya habis kegiatan terus belum perjalanan, tapi karena ya entah kenapa gitu kan, mungkin ya ini nikmat dari Allah gitu kan, dorongan di mana doa-doa saya terkabul, minta diistiqomahkan, akhirnya ya udah sampai pengurus pun ada yang ngechat bilang ya udah kalau kamu capek mending libur aja dulu gitu kan. Entah kenapa sayanya menggebu-gebu gitu ya, mungkin ini adalah dorongan dari Allah gitu kan, bukan hanya sebatas saya yang semangat, tapi memang ini adalah doa saya yang terkabul gitu ya, agar istiqomah di mengajarkan Al-Quran seperti itu. Nah, harapannya diikuti juga dengan semangatnya teman-teman, istiqomah teman-teman gitu ya. Teman-teman juga istiqomah, saya istiqomah, teman-teman istiqomah juga. Jadi apa namanya, nanti bisa belajar bareng-bareng seperti itu. Nah, dari 3 grup 600 orang, ini kita yang masuk sudah 136 orang. Ya, 136 orang yang join gitu ya, 136 orang yang terpilih. Ya, selamat begitu. Baik, kita akan langsung mulai ke huruf yang pertama ya. Tadi moderatornya saja salah menyampaikannya coba. Ini huruf apa? Ja, dan katanya huruf ja. Padahal ini adalah huruf jim ya. Nah. Oh, ini kejauhan. Nah, ingat pertama ini huruf jim ya. Namanya huruf jim, bukan huruf ja. Ya, ingat ini namanya huruf jim, bukan huruf ja. Gitu. Kalau teman-teman ditanya, ini nama hurufnya apa? Ini nama hurufnya adalah jimun. Ya, hurufnya jimun. Jangan salah ya, jangan sampai kalau tanya ini hurufnya apa? Ini huruf ja, salah ya. Tapi yang benar adalah huruf jimun, seperti itu ya. Udah muncul belum? Belum. Ya, kira bentar mati. Masih loading. Masih nge-lag. Masih loading ternyata. Ada apa ini? Nah, Sudah. muncul. Siap. Ya, sudah ya. Jangan coret-coret ya, siapapun di sini jangan coret-coret, nggak usah diapa-apain. Nah, yang pertama adalah huruf jimun. Ingat huruf jimun. Ya, kalau ditanya ini huruf apa, jangan bilangnya huruf ja. Ya, huruf ja ini huruf ja, bukan. Ini huruf jimun. Ya, huruf jimun. Nah, makhrajnya adalah, bentar, ini belum muncul. Nah, ini hurufnya. Ini makhrajnya min wastul lisan ya, berarti tengah lidah. Wasat itu tengah ya, tengah. Wasit berarti tengah-tengah, yang adil berarti tengah-tengah. Jangan ada yang coret-coret. Aku yang coret. Wasatul lisan ya, tengah lidah ya, bertemu ma wasatul hanak. Ya, wasatul hanak.
Wasatil hanak itu berarti wasit tengah, hanak itu langit-langit, ya langit-langit. Ala ula, ya ala ula itu berarti nah atas, ya berarti jim itu di mute dulu. Siapa nih yang bunyi? Peristiwa dan perilaku. Nih, jadi huruf jim. Aduh, siapa lagi tuh? Ya ini ingat huruf jim. Pertama huruf jim, teman-teman. Makrosnya itu adalah tengah lidah. Ya ingat tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ya dengan langit-langit. Nah gitu ya. Pokoknya ini tengah lidah. Nah gambarnya tuh ada, tinggal tempelin ke atas. Ya nempel. Ya nempel ini jimun seperti itu. Tapi nggak usah mubalaghah ya, nggak usah ditekan jim gitu kan, nggak usah. Tapi hanya sebatas tek gitu ya, tek tek gitu ya. Cuma dek gitu, jim gitu ya. Jim huruf jimun seperti itu. Ingat sekali lagi nama hurufnya jimun. Pada prakteknya nanti jaji jubaje. Ya, nanti ingat di akhir itu ketika sukun jim itu salah satu huruf yang kol-kolah jadi harus mantul. Ya, prakteknya jaji jubaje. Begitu. Ya, sekali lagi. Jaji jubaje. Ya, sekarang coba latihan masing-masing. 1, 2, 3. Gak usah dibunyiin. Sendiri aja sendiri. Jaji jubaje. Ya. Jaji jubaje. Gitu ya. Banyak huruf jim di mana-mana ya. Oke, sekarang yang barangkali pengen ini silakan bisa raise hand. Yang pengen praktek. Oh, buset, langsung banyak banget. Kalem ya, teman-teman. Oh, ada berapa yang raise hand banyak pisan sumpah. Oke, yang pertama Iin terlebih dahulu. Coba. Halo? Coba. Hah? Dicontohin lagi. Jaji jubaje. Sok. Jaji jubaje. Orang Jawa ya? Iya, Kak. Nah, orang Jawa mah kalau tengah lidah teh bagus jadinya. Kita coba Luna. Jaji jubaje. Bagus. Lagi bagus. Coba Winnie Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji jubaje. Bagus. Deliani. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji jubaje. Jim ketika sukunnya mantul. Jaji jubaje. Jaji jubaje. Nah, begitu. Bagus. Ya. Hamba Allah. Hamba Allah. Mau nyoba nggak hamba Allah? Ya, so. Jaji jubaje. Bagus. Nah, udah bagus-bagus sih. Olivia. Ada nggak nih? Nggak ada. Lewat Cipta Sari. Jaji jubaje. Oke. Nah, gampang kan ya huruf jima. Yuli, coba Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Jaji jubaje. Bagus.
Udah bagus enggak? Zaki Arif. Jaji jubaj. Oke, bagus. Terakhir. Ya, terakhir yang ini masih banyak. Ya, yang terakhir siapa ya? Jaji jubaj. Yang terakhir jelita terakhir. Jaji jubaj. Nah, orang Jawa Iya, Kak. enak-enak beneran sumpah. Orang Jawa juga ya jelita. Iya, Kak. Nah, ya. Nah, ya yang bagus-bagus itu, yang huruf jim itu biasanya orang Jawa itu bagus jimnya. Jadi dia tuh jelas jaji jubaj gitu ya. Lebih jelas dia huruf jimnya. Tapi sekali lagi ya, makrojnya itu adalah tengah lidah. Ingat, tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Ya, langit-langit tengah, tempelin. Jaji jubaj. Tapi ingat, jangan sampai mubalaghah. Mubalaghah itu neken banget. Jaji jubaj. Nah, kayak gitu salah. Ya, tapi cuma hanya sebatas nempel aja, nempel. Jaji jubaj. Gitu, nah. Ya, pada gambarnya tuh ketika penyebutan jaji jubaj. Gitu aja. Ya. Ingat yang diperhatikan di huruf jim adalah ketika sukunnya. Kalau ketemu sukun nanti misalkan ketemu jim dan hukumnya harokatnya bukan harokat. Nanti tandanya sukun itu pantulkan ya. Jaji jubaj gitu. Baj harus ada mantulnya begitu. Ya. Banyak di huruf-huruf yang lain banyak ya. Sekali lagi teman-teman langsung dipraktekin ke Qur'annya gitu ya. Teman-teman silakan cari huruf jim. Gitu. Misalkan udah belajar huruf jim, langsung cari huruf jim di mana yang banyak huruf jimnya gitu. Nanti praktekin gitu. Oh, udah belajar langsung dipraktekin. Seperti itu ya. Mantap. Ya lower hand sok. Kalian lower hand dulu, sabar nanti kebagian. Sekarang masuk ke huruf shinun. Nah, nama hurufnya adalah shinun. Ya, shinun. Ini juga sama. Makrojnya sama nih. Sama kayak yang di atas. Min wastil lisan, tengah lidah. Ya, bertemu dengan wasal hanak. La'ala. Berarti tengah lidah, ya. Tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit ya, langit-langit tengah gitu ya, langit-langit tengah atas. Seperti itu ya. Jadi sama kayak gini tuh, gambar ada gambarnya. Kalau tadi benar-benar nempel, ini agak mau nempel ya, walaupun nggak nempel gitu ya, nggak nempel tapi agak mau nempel. Shin gitu, shin seperti itu ya. Hurufnya ingat bisa ditanya bukan huruf sya, tapi huruf shin. Ya, huruf shin, ingat huruf shin seperti itu ya. Bukan huruf sya. Tapi ini namanya huruf shin. Seperti itu ya. Ingat nama hurufnya. Kalau ditanya ini huruf apa? Jawabnya huruf shin. Seperti itu ya. Pertama yaitu adalah ketika fathah dia sya ya. Ketika kasroh shi, ketika dhamma syu, ketika sukun jadi bash seperti itu ya. Bash. Ini sifat ciri khas, sifat dari shin adalah menyebarnya aliran nafas gitu, tafashi dia. Ya, tafashi itu adalah menyebarnya aliran udara gitu ya, menyebarnya aliran udara seperti itu ya. Menyebarnya aliran udara. Jadi misalkan ketika penyebutan huruf shin itu kayak ada aliran udara aja di mulut ya, tapi nggak sampai benar-benar keluar. Ya ada yang keluar sedikit tapi lebih menyebarnya itu di mulut. Ya, ya kayak misalkan kayak ngusir apa gitu kan. Nah kayak gitu ya. Tapi yang perhatikan adalah tengah lidahnya naik ya, nah bukan naik, bertemu dengan langit-langit tengah seperti itu ya. Shin, huruf shin. Syashi, shubash. Seperti itu ya. Pokoknya yang paling terasa banget sifat hurufnya adalah huruf shin ini adalah tafashi. Tafashi itu menyebarnya aliran udara gitu di sininya. Ya, ketika sukunnya pasti nah gitu. Ada aliran udaranya jelas ya. Ya, coba ini sekali lagi.
Syashishubash. Nah, gitu. Pasti ada aliran udara yang keluar. Bukan, aliran udara yang menyebar gitu ya di mulut gitu ya. Syashishubash. Seperti itu ya. Nih huruf shin itu kayak gini ya. Ingat yang ada gini 1, 2 dan titiknya ada 3 seperti itu ya. Itu huruf shin seperti itu. Nah, namanya huruf shin. Sekali lagi huruf shin seperti ya. Silakan yang pengen bertanya angkat tangan. Raise hand, raise hand. Angkat tangan sih, nah. Kita takut ada yang ngangkat tangannya. Oke, yang belum dulu. Yang belum dulu ya, Via. Bismillahirrahmanirrahim. Syashishubash. Belum, ya belum. Belum. Masih Ulangi, ingat? ulangi. Nggak usah maksain ada y-nya ya, nggak usah. Jadi jangan syia. Tapi emang iya, ingat sekali lagi makhrajul huruf itu sangat masuk akal gitu ya. Kalau misalkan tengah lidahnya naik benar-benar ke atas gitu kan ya. Naik ke atas pasti dia bunyi dengan sendirinya gitu kan, keluar sendiri. Syashishubash gitu. Kalau misalkan makhrajnya belum benar, dia aliran udaranya juga nggak bakal keluar gitu ya. Coba sekali lagi Via. Bismillahirrahmanirrahim. Syashishubash. Belum ya, masih sa itu. Ya, Ulangi nanti ya, Kak gantian ya. Nur Komalasari. Syashishubash. Oke, lumayan. Aulia Putri. Syashishubash. Oke, bagus. Rifda. Syashishubash. Oke, bagus. Irma Malabetna. Syashishubash. Oke. Kalau teman-teman sekali lagi, kalau teman-teman merasa sulit itu sangat wajar gitu ya. Kalau misalkan sekarang masih, aduh kok nggak nyaman ini gitu kan bacaannya. Iya emang kayak gitu. Saya juga dulu pertama nggak nyaman banget gitu ya. Tapi emang harus dipaksa, harus sesuai dengan makhraj. Ketika sesuai dengan makhraj gitu kan, awal-awal memang nggak nyaman gitu kan, nyaman pegel juga gitu, bibir pegel gitu kan. Pokoknya mulut itu pegel ketika latihan makhraj itu pasti gitu ya. Jadi santai aja, jangan buru-buru. Luna. Syashishubash. Bentar. Ya lagi ulang. Ulangi, Kak. Syashishubash. Belum. Ya nanti. Ayu Maulidia. Syashishubash. Belum juga. Ulang, Kak, ulang. Ingat ya, tengah lidah naikin ke langit-langit. Tengah lidah yang naiknya. Sya. Kalau ujung lidah ke depan ya, kalau ujung lidahnya ke gigi nanti jadinya sa. Ya, tapi ini tengah lidah coba tanya. Pertama sebelum menyebutkan hurufnya, tengah lidahnya naikin aja dulu. Ya, naikin. Sya. Nah, itu juga bisa. So, lagi. Syashishubash. Ya, lumayan. Ya, dilatih lagi udah lumayan itu. Tiara Alisa. Susah Kak, bentar. Syashishubash. Oke, teman-teman yang ngerasain gimana? Udah bener belum? Belum. Nah, kan kerasa ya sama teman-teman kalau belum. Itu huruf sin nanti dasarnya. Gitu. Ya, coba lagi Eni Lelasari. Bismillahirrahmanirrahim. Syashishubash. Oke, lumayan bagus. Sinta Oktaria. Syashishubash.
Oke, lumayan. Tapi belum sempurna ya. Kalau saya bilang lumayan berarti itu udah agak benar tapi harus disempurnakan. Gitu ya. Muhammad Maulana Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Syashi syubash. Oke, bagus. Aulia. Bismillah. Syashi syubash. Oke, bagus. Terakhir. Buset, udah terakhir aja ini. Wina Purnama. Syashi subas. Lumayan ya, lumayan. Tapi belum sempurna. Gitu ya. Oke, silakan lower hand semuanya. Nah, begitu ya, sekali lagi bahwasannya huruf shin ini mengandung sifat yang namanya tafashi. Tafashi itu adalah mengalirnya udara ya, di mulut itu mengalirnya menyebarnya udara gitu ya. Shh, gitu. Shh. Jadi sekali lagi bahwasannya makhrajul huruf itu sangat masuk akal gitu ya. Kalau misalkan teman-teman aliran udaranya belum keluar berarti makhrajul hurufnya salah gitu, masih salah. Gitu, ingat tengah lidah naikin dulu ke langit-langit, latihannya tengah lidah naikin dulu ke langit-langit ya. Kalau udah naik baru nyebutin sya gitu, sya shi shu bash, seperti itu nanti juga nyampe ya. Ingat tengah lidah bertemu dengan langit huruf shin itu ya, begitu. Kita lanjut ke huruf selanjutnya. Oh, belajarnya mah cepet gitu kan, belajarnya mah cepet sebenarnya. Nanti prakteknya di akhir lah ya. Kalau masih ada yang pengen praktek, nih huruf ya. Ini ada huruf ya ghairu maddiyah gitu ya. Nanti kita belajar huruf maddiyah. Huruf maddiyah sebenarnya kalau kloter 1, kloter 2 udah pernah dibahas gitu pas perkenalan. Nah, kalau 3 belum ya. Nanti huruf ya ghairu maddiyah. Huruf ya ghairu maddiyah adalah huruf yang memang tersebutnya huruf ya. Gitu ya. Nama hurufnya yaun, yaun. Nama hurufnya yaun ya, nah yaun. Sama ini makrojnya sama. Min wastul lisan ma'al wastul hanak al-ala ya, yal-ula. Nah gitu ya. Jadi adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Gini belum muncul sih. Di situ masih shin nggak? Iya, Kak. Apa udah ya? Oh, masih shin ya? Iya, Nge-lag apa? Ngelek lagi motor loading. Masih sih, Kak. Allah Akbar. Bentar, stop share dulu. Bentar ya. Tunggu muter dulu. Ya sekali lagi saya mengingatkan bahwasannya teman-teman emang bakal sulit gitu ya. Kalau misalkan pertama banget itu kan pasti akan sulit, nggak langsung bisa gitu. Kalau wajar, sangat wajar ya. Jangan merasa aduh gagal gitu kan. Pertama nyobain aduh udah gagal saya nggak bisa ngaji. Enggak. Ya memang kayak gitu, pertama banget pasti teman-teman akan kesulitan terlebih dahulu ya. Pasti akan kesulitan, sangat kesulitan ya. Saya juga gitu. Ya sampai kalau latihan itu per hari kan belum bisa. Itu tuh pegel banget, asli pegel. Lidah pegel, langit-langit. Pokoknya semua organ mulut, organ mulut. Pokoknya keluarga mulutnya pada pegel aja ya, pada pegel. Ketika pertama banget itu pasti pegel gitu. Dan emang ya wajar, ingat sekali lagi, sangat wajar kalau teman-teman pertama, lah saya disalahin sama Kak Sandi, wah udah ini mepik, saya nggak bisa ngaji. Ya, itu salah besar ya, karena itu wajar banget ya. Ketika teman-teman belum bisa menyampaikan makhraj huruf dengan benar gitu kan, itu sangat wajar kalau pertama kali gitu kan. Kenapa? Ya karena biasanya menggunakan kata yang salah. Seperti itu ya. Gitu. Nih sama aja. Ini wa taqaddam sababut tafriq, wa taqaddam sabab maju karena dia ada penyebaran ya di antaranya gitu ya, penyebaran tadi. Nah, tadi ya tuh kan ada madiyahnya gitu ya. Jadi ada penyebarannya gitu ya. Baina ya wa madiyah, bainaha wa baina ya madiyah, seperti itu ya. Jadi
ada jarak antara hampir dekat ya, berarti hampir dekat antara sebenarnya salah sih. Awalnya harusnya kita harus paham tuh ya madiyah itu seperti apa nanti, tapi nanti ya madiyah itu akan dijelaskan di akhir. Seperti itu ya. Tapi yang pasti saja adalah min wastol lisan, ya pertama adalah min wastol lisan, tengah lidah, ma'a wasatul hanak al-ula gitu. Jadi tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit seperti itu ya. Sama ini adalah keluarga tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas gitu ya. Tengah langit-langit atas seperti ini keluarganya. Satu makhraj ini berarti ada 3 huruf gitu ya. Ya. Ketika penyebutannya kayak gitu tuh. Ya gitu. Jangan ingat sekali lagi jangan mubalaghah, jangan dipaksain harus nempel jadi ya yu. Nah gitu. Itu salah ya, tapi memang lihat posisinya memang seperti ini gitu ya. Ya yu bai. Nah, ini yang harus diperhatikan di huruf ya adalah ketika kasroh. Ya, banyak orang yang ya i jadinya i. Itu jatuhnya ke madiyah nantinya, ya madiyah gitu. Tapi ya itu ketika kasroh dia harus jelas juga. Ya yi gitu ya. Ya yi. Nah, gitu. Jangan ya yu. Nah, ya i. Nah, jangan. Nanti kalau ketemu ya jangan yi, tapi yi harus jelas. Ya, yi, yu, gitu ya. Ya, yi, yu, bai. Seperti itu. Ya. Soalnya prakteknya mudah. Ini sama aja kayak huruf y. Y, sama y, ya. Sama aja. Ya, yi, yu, bai. Seperti itu. Ya, oke silakan kita buka. Yang pengen ini. Silakan raise hand. Oh, buset langsung 21, 24. Banyak sekali, luar biasa antusias teman-teman. Ya, yang belum dulu. Dewi, sok Dewi. Ya yu bai. Ya kasrohnya. Lagi, sekali lagi. Ya yu bai. Oke, lumayan. Syahra. Ya yu bai. Oke, bagus. Ramayanti. Ya yu bai. Oke, bagus. Sinta Ratnasari. Ya Oke, bagus. yu bai. Kok bukan ya? Oke, siap. Tadi sama ya terus. Ya, udah bagus. Aish. Aish, ada nggak Aish? Nggak ada kah Aish? Oke, lewat lama. Win, ini siapa Win? Win, bukan Winnie, bukan Win doang. Nggak ada juga. Oke, lewat. Rena Amelia. Ada suaranya nggak? Ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya yu bai. Oke, bagus. Oke, good. Lanjut, Melati. Ya yu bai. Oke, bagus. Sekarang Atik Mustika. Ya yu bai. Y-nya masih kurang. Sekali lagi. Ya yu bai. Jangan dihentikan ya. Jangan ya, yi, yu, bai. Jangan gitu. Ngalir aja. Ya, yi, yu, bai. Ya yu bai. Nah, begitu. Ya yu bai gitu. Jangan dihentikan. Hah? Jangan dihentikan tadi yang kedua udah bagus. Ya. Oke, lanjut. Udah. Okpita Rimdiani. Ya yu bai. Oke, bagus. Putri
Putri. Putri, ada nggak nih? Lah, bayinya doang. Lagi, ulangi. Oh. Ya, you, bye. Oke, bagus. Hesti Nur Hidayah. Ya, you, bye. Oke, bagus. Eni Lela Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, you, bye. Oke, terakhir. Ange Sri Nur Aini. You, bye. Oke, bagus. Nah, itu terakhir ya. Begitu ya. Coba sekarang bareng-bareng. Tapi di mute ya. Jangan di on kan. Nanti kalau di on kan. Wow, gitu ya. Susah. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3 ya. Ya. Di mute. Di mute aja. Di mute. Karena bakal tabrakan. Ya. Latihan di rumah aja masing-masing. Lagi siap 1, 2, 3. Ya, you, bye. Di mute ya, di mute. Ya, pertama ingat tadi kita udah belajar ya itu yang harus diperhatikan adalah di kasrohnya. Ya, you, bye. Parakan. Contohnya yuhyiyal mauta gitu ya. Yuhyiyal agak sulit gitu ya. Kalau orang nggak hati-hati pasti bacanya yuhyiyal yal gitu. Yuhya i jadi gitu ya. Begitu jadi harus diperhatikan gitu. Ingat yang pertama adalah huruf jim. Jadi kita udah pertama adalah sudah belajar huruf jim ya. Jim ketika prakteknya yang harus diperhatikan adalah ketika sukunnya ya. Pada yang lainnya huruf harokat yang lainnya itu masih mudah. Jaji jubaje ya. Jaji jubaje. Seperti itu, huruf jim. Ingat huruf jim. Kalau ditanya ini huruf apa? Jawabnya huruf jim, bukan huruf ja. Ya, tapi huruf jim. Nah, kemudian selanjutnya adalah huruf shin. Ya, ingat yang harus diperhatikan di huruf shin adalah sifat hurufnya. Sifat hurufnya shin itu mengandung sifat yang namanya tafashi. Tafashi itu adalah menyebarnya aliran udara. Ya, di mulut itu nanti banyak aliran udara ketika penyebutannya. Ingat Syashi Shubash. Ingat nama hurufnya adalah huruf shin seperti itu. Stop share dulu. Nah, jadi harus diperhatikan adalah tadi shin ya, ketika penyebutan hurufnya shin itu Syashi Shubash seperti itu ya. Ingat sekali lagi yang harus diperhatikan adalah ketika penyebutan huruf shin itu ada yang namanya sifatnya tafashi. Jadi harus adalah aliran udara yang menyebar gitu ya. Ingat tengah lidah bertemu langit-langit. Kalau nyasar gitu kan, dia bisa nyasar ke huruf sin, bisa nyasar ke huruf sa, gitu ya, bisa nyasar kemana-mana. Gitu. Jadi tengah lidah bertemu langit-langit, terus ada aliran udara yang menyebar. Syashi shubash seperti itu ya. Kemudian huruf terakhir adalah huruf ya. Ya, huruf ya yang diperhatikan adalah ketika kasrohnya. Ingat tengah lidah masih ini, tengah lidah bertemu langit-langit. Ya, yu, bai. Seperti itu. Yang harus diperhatikan dari 3 huruf ini jangan sampai mubalaghah ya. Jangan jajiju nah gitu atau syashishu nah gitu. Ataupun ya yi enggak usah ya, tapi nyantai aja, relax. Memang hurufnya ini huruf yang halus. Sebenarnya ini adalah keluarga dari lidah gitu kan, makrojnya sama, yaitu adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Seperti itu ya, tengah lidah bertemu langit-langit. Jadi ketika penyebutan huruf tersebut harus nempel, bukan harus nempel, tengah lidah naik ke langit-langit seperti itu ya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwasannya teman-teman jangan terburu-buru ya, santai aja. Jangan teman-teman nih sekali latihan sekali malam ini langsung pengen bisa ya. Kalau memang kesulitan ya emang wajar, sangat wajar ya. Jadi jangan kayak aduh sulit banget ini saya kayaknya nggak bisa gitu kan. Udahlah pasrah, jangan ya.
Tapi memang seperti itu. Saya pun ketika dulu belajar itu seharian gitu kan. Misalkan huruf shin ya udah seharian tuh kemana-mana shin 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 gitu aja. Pegel asli pegel banget. Asli pegel banget ya. Kalian juga coba 3 huruf aja pasti udah aduh lidahnya udah pegel gitu kan. Langit-langitnya udah ya pokoknya aduh pengen ngapain gitu ya. Pokoknya pasti pegel ya. Belajar 3 huruf aja pegelnya luar biasa ya. Begitu. Nanti belum ke huruf-huruf yang bikin pegel parah pokoknya ya. Pokoknya masih banyak ada beberapa hurufnya seperti itu ya. Itu kita berarti kita sampai saat ini kita sudah mempelajari tenggorokan 6 huruf ya. Pangkal lidah bertemu langit-langit belakang itu 2 huruf dan sekarang kita nambah 3 huruf seperti itu. Berarti kita sudah belajar 11 huruf seperti itu ya. Sekali lagi teman-teman praktekin ya, praktekin. Kalau teman-teman lupa bisa lihat di YouTube ya, bisa dilihat di YouTube-nya itu biar buat latihan sendiri gitu. Bagaimana cara penyebutannya yang enak. Ya, sekali lagi saya ingatkan kalau teman-teman merasa kesulitan dalam menyampaikan hurufnya gitu kan, dalam melafalkan hurufnya itu sangat wajar. Jadi yang harus diperhatikan adalah banyak-banyaknya latihan aja. Nanti juga terbiasa gitu kan. Kalau misalkan sering gitu kan nanti pun akan terbiasa. Ya gitu. Jadi santai aja, jangan buru-buru, jangan sekali nyoba nggak bisa langsung udah nyerah, jangan ya, tapi memang butuh proses seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa langsung dipraktekin ya. Ketika teman-teman ikut Zoom saya, gitu kan. Nah, ketika teman-teman live dari Zoom-nya, berarti teman-teman sudah menjadi orang yang berbeda. Berbeda kayak gimana? Oh, saya sudah belajar 3 huruf ini. Nanti kalau ketemu huruf tersebut saya harus bisa. Itu kan bacanya seperti yang dicontohkan, seperti itu ya. Baik, begitu. Silakan barangkali teman-teman ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ya seputar tentang 3 huruf tersebut. Ya kalau misalkan teman-teman pengen bertanya seputar yang lainnya nanti di sesi santai gitu ya, atau misalkan pengen praktek lagi, Kang gitu kan, nanti di sesi berikutnya ya, di sesi setelah tanya jawab nanti ada sesi santainya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator.